النشاط الأول. هيا نستمع إلى شرائح الأستاذة خير. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang lam an-nafiyah, la an-nahiyah, la an-nahiyah. Dan lam, la, dan la masuk pada fi'il mudhari. Yang pertama, lam an-nafiyah. Lam an-nafiyah berarti tidak atau belum. Lihatlah perbedaan antara lam an-nafiyah dan la an-nahiyah. Kedua perbedaan ini terlebih dahulu. Untuk la an-nafiyah kita akan bahas selanjutnya. Yang pertama, lam an-nafiyah berarti tidak atau belum. Sedangkan la an-nahiyah memiliki makna larangan. Artinya, janganlah. Perbedaan yang kedua, lam an-nafiyah jika bertemu dengan fi'il mudhari, maka harokat akhirnya majzum atau sukun. Kedua-duanya sama antara lam an-nafiyah dan la an-nahiyah. Perbedaan yang ketiga, lam an-nafiyah ditujukan kepada semua dhamir yang berjumlah 14, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu yang sudah anak pelajari. Sedangkan la an-nahiyah ditujukan kepada dhamir mukhatab saja atau kata ganti orang kedua. Sekarang kita masuk pada lam an-nafiyah terlebih dahulu. Tanda jazmnya, jika berakhiran dhamma, maka tanda jazmnya adalah sukun. Contoh, yadhabu menjadi lam yadhab. Yadhabu artinya pergi. Jika kemasukan lam, maka menjadi lam yadhab. Dia tidak pergi atau dia belum pergi. Jika berakhiran waw dan nun, maka tanda jazmnya adalah huruf nun berubah menjadi alif. Kita perhatikan, contohnya adalah yadhabuna, mereka pergi. Jika kemasukan lam, maka huruf nun dirubah menjadi alif. Lam yadhabu, lam yadhabu. Yang ketiga, jika berakhiran nun dan sebelumnya adalah huruf alif atau ya, maka tanda jazmnya adalah huruf nun dihilangkan atau kita menyebutnya harfun nun. Contoh, yadhabani, yadhabani, mereka berdua pergi. Jika kemasukan lam, maka menjadi lam yadhaba, nunnya hilang. Lam yadhaba. Contoh lain, tadhabina, kamu pergi. Tadhabina. Jika kemasukan lam, maka menjadi lam tadhabi. Lam tadhabi, nunnya hilang. Tabel perubahan lam an-nafiyah. Nah, kita perhatikan ad-dhamair, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Saya yakin anak-anak semua sudah hafal dengan ke-14 dhamir ini. Fi'il mudhari'nya adalah yajlisu, artinya dia duduk. Yajlisani, mereka berdua duduk. Yajlisuna, mereka berduduk. Tajlisu, tajlisani, tajlisna, yajlisna, tajlisu, tajlisani, tajlisuna, ila akhirih, sampai akhir. Nah, sekarang perhatikan perubahan ketika kemasukan lam. Lam yajlis, yajlisani menjadi lam yajlisa, yajlisuna menjadi lam yajlisu, tajlisu menjadi lam tajlis, lam tajlisa, lam tajlisna, lam tajlis, lam tajlisa. Perhatikan perubahannya. Dan khusus untuk dhamir hunna dan antunna, perhatikan perubahannya. Yajlisna, jika kemasukan lam, maka dia tidak berubah, tetap lam yajlisna. Yajlisna, kalau kemasukan lam, tetap lam yajlisna. Begitu juga dengan tajlisna, jika kemasukan lam, dia tetap lam tajlisna.
Contoh dalam sebuah kalimat. At-talibu yarji'u minal madrasati ba'da adh-dhuhri. Siswa itu pulang dari sekolah setelah zuhur. Jika kemasukan lam, maka at-talibu lam yarji' minal madrasati ba'da adh-dhuhri. Siswa itu tidak pulang dari sekolah setelah zuhur. Contoh yang kedua, at-tullabu yadkhuluna ilal fasli. Para siswa itu masuk ke kelas. Jika kemasukan lam, maka at-tullabu lam yadkhulu ilal fasli. Sekarang kita masuk pada la an-nahiyah. La an-nahiyah seperti yang sudah Bukhari jelaskan tadi di awal, dia memiliki makna larangan dan artinya adalah jangan atau janganlah. Jika bertemu dengan fi'il mudhari', maka harokat akhirnya adalah majzum atau sukun. Ditujukan kepada dhamir mukhatab saja, yaitu kata ganti orang kedua. Dia adalah anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Lihatlah tabel perubahan la an-nahiyah berikut. Ad-dhamair, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Anta tajlisu, kamu duduk. Jika ada la an-nahiyah yang berarti janganlah, la tajlis artinya kamu jangan duduk. Antuma tajlisani, kalian berdua duduk. Nah, jika kemasukan la an-nahiyah, maka la tajlisa, kamu berdua jangan duduk. Antum tajlisuna menjadi antum la tajlisu, kalian jangan duduk, sampai akhir. La an-nahiyah biasanya diawali dengan huruf nida atau kata panggilan berupa ya, ayyuha, ayyatuha yang berarti wahai. Contoh, ya Ahmad la ta'kul fil fasli, wahai Ahmad jangan makan di kelas. Contoh lain, ya Fatimah la tajlisi 'alal maktabi, wahai Fatimah jangan duduk di meja. Nah, kalau tadi sudah lam an-nafiyah. Nah, kita ulang lagi. Lam an-nafiyah sudah Bukhari jelaskan, la an-nahiyah juga sudah. Nah, sekarang adalah la an-nafiyah. Kalau tadi lam an-nafiyah, ini adalah la an-nahiyah yang berarti tidak. Dan jika dia bertemu dengan fi'il mudhari', maka dia sama sekali tidak mengubah harokat akhir atau tidak berpengaruh pada fi'il mudhari'. La an-nafiyah juga ditujukan kepada semua dhamir yang berjumlah 14. Kita lihat contoh tabel perubahan la an-nafiyah. Huwa yajlisu. Jika kemasukan dengan la an-nafiyah, maka dia tidak merubah apapun. La yajlisu tetap. Huma yajlisani. Jika kemasukan la an-nafiyah, tetap la yajlisani. Hum yajlisuna, la yajlisuna. Hiya tajlisu, la tajlisu. Huma tajlisani, la tajlisani. Sampai pada ana ajlisu, la ajlisu. Nahnu najlisu, nahnu la najlisu. Jadi la an-nafiyah jika bertemu dengan fi'il mudhari' sama sekali tidak berpengaruh apapun pada harokat akhir fi'il mudhari'. Contoh, at-talibu yarja'u minal madrasati ba'da adh-dhuhri. Jika kemasukan la an-nafiyah, maka at-talibu la yarji'u minal madrasati ba'da adh-dhuhri, tidak merubah apapun. Siswa itu tidak pulang dari sekolah setelah zuhur. Contoh lain, at-tullabu yadkhuluna ilal fasli. Para siswa itu masuk ke kelas. Jika ada la an-nafiyah, at-tullabu la yadkhuluna ilal fasli. Para siswa itu tidak masuk ke kelas. An-nashatut tsani, kegiatan kedua, yakni at-tadrib. Nah, coba anak-anak kerjakan latihan berikut. Ini sangat mudah sekali.
Contoh nomor 1, Fauzan yaqra'ul qissah. Fauzan membaca cerita. Jika kemasukan lam, maka bagaimana kalimat ini? 2, Laila taktubud darsa. Jika kemasukan la, anak-anak silakan lihat la ini la an-nafiyah atau la an-nahiyah. Jika bertemu dengan la ini, maka bagaimana kalimat ini? 3, Ya Ahmad tajlisu huna. Wahai Ahmad, kamu duduk di sini. Nah, kalau sudah ada huruf nida seperti yang Bukhari jelaskan, maka bagaimana seharusnya? La ini adalah la an-nafiyah atau la an-nahiyah. Nomor 4, ayyuhal muslimun tatakallamuna fil masjid. Nah, ini juga ada huruf nida. Wahai orang-orang muslim, kalian berbicara di dalam masjid. Bagaimana kalimat ini jika kemasukan la? Raqam al-khamis, nomor 5, huma yata'allamani fil fasli. Mereka berdua belajar di kelas. Jika kemasukan lam, maka bagaimana perubahan dari kalimat ini? Selamat belajar dan semoga sukses ma'an najal bahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.